Halo semua, kembali lagi di Bahas Bahasa, obrolan seputar isu kebahasaan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bahasa apa sih yang pertama kali muncul di muka bumi, terus bahasa-bahasa daerah yang sudah mau punah, terus cara memahami bahasa dalam waktu singkat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan bahasa tulisan dari masa ke masa. Oke, saksikan. Sebelum mulai mungkin teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu supaya afdol. Nah, kita akan membahas perkembangan tentang tulisan. Mengingat banyak sekali bahasa-bahasa di dunia ini ternyata memiliki tulisan yang berbeda-beda. Contoh sederhana, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Rusia, bahasa Arab, bahkan bahasa Thailand. Mereka memiliki aksaranya sendiri, bukan pakai aksara Latin yang biasa kita kenal seperti ABCD, tapi mereka punya sendiri. Bahkan dalam bahasa Jawa pun ada aksara Jawa, Hono Coroko, bukan pakai ABCD. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Sebenarnya ini proses yang sangat panjang sekali. Kenapa ada banyak sekali perbedaan aksara dalam bahasa, bahkan bahasanya saja sudah banyak sekali ya perbedaan, perkembangannya itu luar biasa. Nah, aksaranya juga sebenarnya juga mengalami perkembangan dari masa ke masa dan tergantung dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Mungkin saat ini yang masih tampak kelihatan perbedaan aksaranya itu seperti bahasa Arab, bahasa Jepang, Cina, Korea, Rusia, Thailand. Itu yang mungkin tidak asing bagi kita bahwa mereka itu punya aksara tersendiri. Jadi kadang agak sulit ketika kita membaca buku yang dipublikasikan di negara-negara tersebut. Terlebih lagi kita nggak mempelajari aksaranya. Nah, lalu kenapa aksara-aksara ini bermacam-macam? Kita akan bahas di video ini itu terkait dengan ideograf dan piktograf. Meskipun sebenarnya ada banyak sekali teori-teori atau istilah-istilah yang menjelaskan tentang perkembangan aksara tulis ini. Cuma karena terlalu banyak, nanti terlalu panjang takutnya. Jadi yang akan kita bahas hanya terkait dengan ideograf dan piktograf. Kita mulai dari ideograf terlebih dahulu. Dalam bahasa Indonesia, ideograf ini disebut juga sebagai ideografi, yaitu sekumpulan simbol grafis yang memiliki ide atau mengandung ide daripada sekumpulan huruf. Nah, ideograf ini dipercaya oleh para ahli itu sudah hidup ribuan tahun, bahkan 3000 tahun yang lalu. Ideografi ini cukup populer di daerah dataran Eropa, digunakan untuk komunikasi antar person, atau misalkan surat menyurat itu dulu menggunakan ideograf, atau bahkan memberikan pesan kepada orang lain itu menggunakan ideograf, yaitu simbol-simbol grafis yang merepresentasikan ide-ide dari yang membuat grafis tersebut. Saya katakan membuat grafis ya, bukan buat tulisan, karena nanti konsepnya akan berbeda ketika ngomong tulisan. Jadi ideograf ini berkembang sudah sangat lama sekali, 3000-an tahun yang lalu, dan itu sangat masif di daratan Eropa. Nah, orang-orang di Eropa dulu melihat ideograf ini sebagai sebuah simbol grafis, kemudian orang yang melihatnya itu memaknai grafis tersebut yang merepresentasikan terhadap ide. Karena dulu belum mengenal kosakata seperti yang kita ketahui sekarang. Mereka zaman dulu itu menggunakan simbol-simbol grafis. Contoh misalkan gambar mata, yang mungkin kalian kalau melihat sekarang gambar mata itu Illuminati, dulu itu termasuk ideogram. Ideogram dari apa? Dari sebuah ide bahwa itu berarti seseorang telah mengintip atau melihat. Bisa dimaknai itu sebuah intipan atau mengintip saja, tapi juga bisa dimaknai sebagai orang yang mengintip. Karena ketika ngomong ideogram ini, itu pemaknaannya itu bisa sangat variatif. Misalkan digunakan oleh para Illuminati ya, itu melihat ideogram ini, orang-orang yang
suka teori konspirasi melihat ideogram mata ini bahwasanya semua orang itu diawasi. Karena pesan dari sebuah mata atau makna dari sebuah mata, grafis mata yang ada dalam ideogram ini itu bermakna mengintip. Tapi di sisi lain, waktu era di Mesir kuno ya, itu simbol dewara itu menggunakan mata juga, yang artinya bahwa semuanya terlihat oleh dewara atau semua orang itu sedang diamati oleh dewara. Makanya terus bergeser sampai sekarang yang dikenal banyak orang sebagai simbol Illuminati, bahwasanya semua manusia di muka bumi ini diamati oleh sekelompok orang-orang yang masuk dalam Illuminati tersebut. Nah, tapi sebenarnya itu adalah ideogram yang bermakna mengintip atau melihat, baik itu diartikan atau disematkan kepada orang maupun bukan orang. Misalkan binatang terus ada matanya, nah itu juga binatang itu melihat, atau mungkin orang ada matanya, itu orang itu melihat atau mengintip, atau mungkin matanya aja itu mungkin bisa dimaknai sebagai Tuhan atau sesuatu hal yang tidak terlihat sedang mengamati manusia, itu juga bisa. Maka dari itu simbol grafis ini tidak hanya cuma satu, pasti ada hubungannya. Tidak hanya mata tok, tapi pasti ada di sebelah mata itu ada apa, terus atau di sampingnya atau di atasnya atau di bawahnya, itu pasti ada sesuatunya, ada simbol grafis yang lain, sehingga makna mata ini tidak hanya dimaknai sebagai mengintip tok, tapi lebih memiliki makna yang luas atau membuat struktur kalimat yang lebih lengkap lah kalau istilahnya zaman sekarang. Kepopuleran ideograf ini memang ya terjadi di dataran Eropa ya, banyak sekali di dataran Eropa 3000 tahun yang lalu. Itu mereka digunakan dalam hieroglifnya di Mesir, terus oleh bangsa Aztec atau oleh masyarakat di Babilonia. Karena melihat fakta arkeologis, memang daerah-daerah tersebut itu masih ada peninggalan-peninggalan yang ada di, entah itu di candi, entah itu di artefaknya lah istilahnya, itu ada simbol-simbol grafis yang sebenarnya itu memberikan pesan, seperti halnya kalau sekarang made in China. Nah, misalkan apa-apa made in China, nah itu berarti sebuah pesan bahwa benda itu produksi Cina. Nah, dulu pun juga demikian. Apa yang ditemukan oleh arkeologi sekarang, misalkan di candi atau di piramid atau di piring kuno atau di patung tapi ada simbol-simbol grafisnya, nah itu pasti memiliki pesan yang bisa dimaknai dari pemahaman di ideograf itu. Setelah kita memahami ideogram atau ideograf, sekarang kita akan bahas tentang piktograf. Ini adalah tingkat lanjut dari ideogram. Jadi piktogram atau piktograf itu adalah sebuah ideogram yang menyerupai makna benda atau makna realistis yang ada. Maksudnya gimana? Jadi gini, maksudnya adalah sebuah tanda atau gambar yang itu bisa kita lihat di sehari-hari, misalkan kambing, ular, sapi, burung. Nah, itu digambarkan mirip, dan itu adalah piktograf. Atau misalkan kita menemukan di gua-gua, bukan kita yang menemukan, tapi para arkeolog menemukan lukisan-lukisan gua, entah ada gambar orang membawa tombak, terus ada api, mereka berburu gajah atau singa atau macan. Itu kan biasanya digambarkan dalam gua-gua oleh masyarakat yang nomaden zaman dahulu. Nah, itu adalah piktograf. Karena apa? Karena apa yang digambarkan atau simbol grafis itu merepresentasikan dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi piktograf itu lebih cenderung kepada gambaran dari ideograf tapi yang lebih realistis. Jadi secara sederhana yang membedakan antara ideogram dan piktogram, bahwa ideogram itu lebih bersifat abstrak, sedangkan piktogram itu lebih bersifat realistis. Misalkan tadi gambar mata aja ya, mata satu itu kenapa ideogram, padahal itu
realistis juga gambar mata. Tapi kalau matanya cuma satu kan nggak mungkin ada makhluk yang matanya cuma satu. Matanya 3 ada malahan Dajjal katanya. Tapi kalau matanya satu kan nggak ada, makanya itu dianggap sebagai abstrak dan diartikan sebagai mengintip atau melihat. Tapi kalau piktogram itu adalah sesuatu hal yang sifatnya lebih realis. Kalau gambar manusia ya wujudnya manusia, ada kepala, ada tangan lengkap, 2 kaki 2. Terus kalau misalkan singa juga demikian, gambar macan juga demikian lengkap. Makanya piktogram itu lebih dianggap realis, sehingga piktogram itu bentuk lain atau bentuk pengembangan dari ideogram. Jadi itu tadi sekilas tentang piktograf dan ideograf. Mungkin jika kalian ada yang punya sumber terkait pembahasan kita kali ini bisa komentar, dan sampai jumpa di pertemuan bahas bahasa berikutnya. Dadah.